Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 IPS 4 kelompok 1 ingin membahas tentang konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Apa itu fikih? fikih. Fikih berasal dari kata fakia yang berarti mengerti. Paham akan sesuatu atau pemahaman yang mendalam. Istilah fikih merupakan bagian dari syariah Islam, yaitu pengetahuan tentang hukum dan syariah Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang berakal, dewasa dan sehat. Fikih itu termasuk ilmu yang muncul pada awal masa berkembang agama Islam. Ruang lingkup dari ilmu fikih adalah semua hukum yang berbentuk amaliyah untuk diamalkan oleh setiap mukallaf. Hukum yang diatur dalam fikih Islam terdiri atas sebagai berikut. A. Hukum taklifi. Hukum taklifi merupakan tuntutan Allah Subhanahu wa taala terhadap mukallaf. Ada yang berbentuk pemerintahan yang dikerjakan dan ada pula yang berbentuk larangan untuk ditinggalkan. Berikut yang termasuk taklifi diantaranya: A. Wajib, 2 sunnah, 3 makruh, 4 mubah, 5 haram. Hukum wad'i. Hukum wad'i adalah hukum yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang. Berikut yang termasuk hukum wad'i diantaranya: 1 sah, 2 batal, 3 sebab, 4 syarat, 5 penghalang. Mulai berkembang seiring dengan timbulnya permasalahan yang muncul dari zaman ke zaman. Beri tanggung jawab untuk melaksanakan membagi aspek-aspek fikih ke dalam beberapa pembahasan, yaitu sebagai berikut. A. Hukum-hukum mengatur tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. B. Hukum-hukum yang mengatur tentang masalah perseseorang dan keluargaan. C. Hukum-hukum yang mengatur tentang muamalah. D. Hukum-hukum yang mengatur ketatanegaraan atau disebut dengan hakam dusturiyah. E. Hukum-hukum yang mengatur jinayah atau ukubah. F. Hukum-hukum yang mengatur tentang kenegaraan dan hubungan dengan negara-negara lain atau disebut dengan hakam ad-duliyah. G. Hukum-hukum yang mengatur tentang peradilan seperti ketentuan hakim, ngadi, gugatan, bukti, saksi. Syariah fikih adalah hukum atau aturan Allah Subhanahu wa taala. Syariah Islam itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu tidak memberatkan, yang kedua menyedikitkan beban, dan ketiga berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Memberatkan. Hal ini didasari oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan wa ma ja'alna alaihi fid dini min haraj, yang artinya dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Quran surah Al-Hajar ayat 78. Aturan-aturan meringankan agar jangan menempatkan orang Islam dalam keadaan yang sulit dan berat disebut ruksyah. Beberapa contoh ruksyah yang dimaksud antara lain sebagai berikut. Beberapa contoh ruksah yang dimaksud antara lain sebagai berikut. 1. Keringanan berbuka puasa bagi orang yang sedang sakit atau dalam perjalanan. Menyedikitkan beban. Merupakan rahmat Allah untuk tidak memperbanyak beban kepada hambanya. Berangsur-angsur dalam menetapkan hukum, yaitu ada beberapa tahap. Yang pertama itu berdiam diri, yang kedua itu mengembukan permasalahan secara mukjamal, yang ketiga itu mengharamkan sesuatu saat berangsur-angsur. Keselamatan manusia dalam menetapkan hukum. Hukum itu ada 3 aspek. Yang pertama itu ditetapkan sesudah masyarakat membutuhkan hukum-hukum tersebut. Yang kedua itu ditetapkan hanya menurut kadar kebutuhan masyarakat, dan yang ketiga hanya ditetapkan oleh lembaga pemerintah yang berhak menetapkan hukum yang merata. Kedudukan semua orang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang kaya dengan orang miskin sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau makasih syariat antara lain yaitu 1. Memelihara agama atau hifzul din, dan yang kedua memelihara jiwa atau hifzul nafs, yang ketiga memelihara akal atau hifzul akal, dan yang keempat memelihara keturunan atau hifzul nafs, dan yang kelima memelihara Persamaan dan perbedaan antara syariah dengan fikih. Syariah dan fikih merupakan 2 hal yang memiliki persamaan dan perbedaan. Berikut dijelaskan persamaan dan perbedaan antara syariah dan fikih. A. Persamaan syariah dan fikih. Syariah merupakan ajaran-ajaran Islam yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara fikih merupakan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang bersumber dari pemikiran para ulama
yang merujuk kepada Allah pada Al-Quran dan hadis. B. Perbedaan antara syariah dan fikih. Perbedaan antara syariah dan fikih dapat ditinjau dari berbagai aspek. Di antaranya sebagai berikut. 1. Ditinjau dari aspek pokok. Syariah merupakan sumber hukum yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, hukumnya bersifat qori, tidak dapat diubah. 2. Ditinjau dari sumbernya. Syariah bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, sedangkan fikih merupakan hasil ijtihad dari para mujtahid yang dituangkan dalam bentuk peraturan-peraturan hukum. 3. Ditinjau dari objeknya. Objek kajian syariah bersifat umum yang meliputi akidah, perbuatan, dan akhlak manusia. 4. Sumber hukum fikih. Sumber hukum fikih menjadi dasar fikih dibagi menjadi 4, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. 1. Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umatnya. 2. Sunnah. Sunnah merupakan segala hal yang bersumber dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapannya. 3. Ijma. Ijma merupakan ittifaq atau kesepakatan para ulama terhadap suatu syar'i. 4. Qiyas. Qiyas merupakan sumber hukum keempat bagi fikih setelah Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Qiyas merupakan menganalogikan suatu permasalahan yang tidak ditemukan nasnya dalam Al-Quran, hadis, tetapi dapat dianalogikan dengan permasalahan lain yang memiliki nas karena memiliki persamaan dari sebagai hukum maupun sebab maupun ilat. Perkembangan fikih terbagi menjadi 6, yaitu 1. Masa Nabi Muhammad SAW. 2. Masa Khulafa Ur-Rasyidin. 3. Masa awal pertumbuhan fikih. 4. Masa keemasan fikih. 5. Masa tahrir, takhrij, dan tarjih dalam mazhab fikih. 6. Masa kemunduran fikih. Sekian penjelasan dari kelompok 1. Bila ada salah-salah kata kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.